siap belum nih? Ya, sebelumnya Warahmatullahi aneh wabarakatuh. perkenalan diri dulu ya. Sebelumnya nama aneh Waalaikumsalam Azam warahmatullahi Syamil, biasa dipanggil Azam. Sekarang aneh dapat amanah buat menjadi MC di kajian Ustadzuna Asadullah yang biasa kita kenal Ustadz Asad. Sebelumnya teman-teman semua nih tahu kajian Ustadz Asad dari mana nih? Boleh coba komen atau boleh jawab juga langsung. Kita perkenalan dulu dari di sini. grup Ustaz. Dari grup. Dari grup Ustaz, dari grup. Ya, kenal dari Ada yang grup Ustaz. dari Instagram gitu. Oh, IG banyak juga ya. Ada dari IG. Masya Allah. Iya, Saya sudah Alhamdulillah. beberapa kali ikut. Oh, ada juga yang udah beberapa kali, Masya Allah. Ini ya, jadi kajian rutin ya, Insya Allah ya. Nah, sebelumnya juga saya mau tahu nih, berapa sih kira-kira umur para, apa nih, sebutnya, teman-teman ya. Teman-teman umurnya udah berapa aja? Dari, misalnya paling muda, saya umur 15 tahun. Kak, aneh panggil kakak aja ya, gak usah panggil Ustadz ya. Yang Ustadz ini Asadullah soalnya. Wah, rata-rata, oh paling 20 muda Kak. tadi ada yang 16 tahun kayaknya tadi. Wah, Masya Allah. 11 Kak. Oh, Masya Allah ya, masih pada muda-muda. Ada juga yang, oh Masya Allah, ada Bunda Pipih, Masya Allah, 42 tahun. Masya Allah, ini giroh buat menjaga hafalan Qurannya juga. Masya Allah, ada lagi nih, 52 tahun. Masya Allah, Rabbi. Ini semangat banget, keren-keren. Salut banget aku. Ini, astagfirullahaladzim. Allah, ini kalau aku agak sedikit gugup, maaf ya. Karena ini juga kita MC dadakan, tapi Alhamdulillah udah ada pengalaman, walaupun kecil-kecilan. Umu Azam, 47 tahun. Wah, ada ibu aku nih. Masya Allah. Jadi balik lagi tadi nama saya Azam di sini. Buat yang baru datang mungkin. Ada sekitar udah 200 partisipan, Masya Allah. Nama saya sekali lagi Azam Syamil, bisa dipanggil Azam. Di sini kita panggilannya kakak. Untuk sekarang saya berdomisili di Turki, sama seperti Ustadz Asad. Kita masih satu domisili ya. Gitu. Alhamdulillah. Bentar. Nah, lanjutnya, ini udah kira-kira paling banyak udah berapa nih hafalannya nih? Kan sekarang kita temanya ketika hafalan berantakan, ya kan? Sebelum kita bahas ke materi sambil menunggu Ustadz Asad, kira-kira paling banyak berapa hafalannya? Apakah udah ada yang selesai 30 juz, sedang berjuang untuk meruja, atau ada yang baru memulai, masih juz amma atau mungkin dari juz 1? Masya Allah, ada yang 20 juz, 11 juz, 14 juz, 15 juz, 21 juz, Masya Allah, Rabbi ya Allah. Ini Ustadz Asad udah masuk belum ya? Kayaknya bentar lagi kita udah siap mulai, insya Allah. Oh, 15 juz. Berantakan semua, Kak. Proses murojaah, rasa ziyadah. Ya, nggak apa-apa. Aneh juga masih proses ziyadah, belum selesai. Tapi emang kita perlu murojaah yang banyak, ya. Alhamdulillah udah selesai, Kak. Tapi lagi berantakan murojaah. Ya, insya Allah nih nanti di sini Ustadz Asad bakal kasih kita tips and trick dan sedikit materi di kajiannya, insya Allah. Yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Setelah keluar dari pondok kayak berantakan, ya. Itu nih juga ngalamin sendiri, Masya Allah. Itu struggling banget kita ya sebenarnya. Apalagi Anda sendiri kan di luar negeri, itu juga susah nyari ustadz, nyari partner murojaah tuh yang satu, apa namanya, satu tujuan gitu ya. Banyak, tapi balik lagi kalau kita nentuin kita mau kemana, itu pasti dapat. Insya Allah. Kayak ini alhamdulillah kenal sama Ustadz Asad gitu kan. Nah, insya Allah kita akan mulai sekarang karena Ustadz Asad udah siap, udah ready ya? Ustadz Asad boleh? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Oke, insya Allah. Nah, jadi biar nggak usah terlalu lama, kita langsung dengerin kajian yang akan langsung materi kajian yang akan dibawakan langsung oleh
Ustadz Asad. Ustadz Asad dipersilahkan. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini insya Allah masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang berlimpah, kenikmatan yang sangat banyak, bahkan saking banyaknya, saking berlimpahnya, mustahil kita bisa menghitungnya. Allah menyampaikan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apa kata Allah? Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi teman-teman semua kita perhatikan diri kita sendiri. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, dan banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang seharusnya kita gunakan kenikmatan ini untuk apa? Untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur kita ini, insya Allah segala nikmat kita pun akan ditambahkan, akan dilipat gandakan. Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Kata Allah apa? Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu nggak mau bersyukur maka ingat azabku sangatlah pedih. Dan juga tak lupa salawat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan pada junjungan kita semua, kepada baginda besar kita semua, nabi besar kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Alhamdulillah ya, Masya Allah banget, saya sangat senang. Kenapa senang? Karena Masya Allah luar biasanya ya, yang hadir pada malam ini sangat-sangat banyak ya teman-teman semua. Karena biasanya ya untuk di akhir tahun ini, dari kemarin-kemarin ya, dari bulan kemarin ataupun beberapa bulan kemarin ya, peserta kajian kita tuh nggak nyampe 250-an ya. Biasanya cuma berapa? 150 mungkin ya. Tapi alhamdulillah luar biasanya. Jujur saya sangat senang banget ya, karena yang hadir kajian pada malam ini mencapai berapa? 284 enam, Masya Allah. Dan ini Insya Allah akan terus bertambah. Dan tapi sayangnya ya ini maksimal di Zoom kita malam ini ya cuma 300 orang. Ya semoga nanti kita sampai bisa 300 orang ya. Tapi kalaupun misalnya nanti nggak sampai ya berarti kita nggak apa-apa ya. Ustaz Dewi kalau mau tahu ini kita sambil ini nggak sambil nge-live di YouTube nggak atau tidak? Tidak ya sebetulnya ya. Oke Bapak. Berarti nanti teman-teman yang lain ya yang nggak bergabung ya kita doakan nanti mereka bisa nonton video ulang aja ya nggak apa. Karena teman-teman semua nggak usah khawatir ya. Karena teman-teman yang terlewat misalnya ataupun nggak hadir nggak perlu khawatir karena insya Allah nanti pun akan ada rekaman kajiannya insya Allah di YouTube Khadimul Quran insya Allah. Oke teman-teman semua. Oke kita ini ya coba izin share screen. Sebentar, izin share screen. Tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini adalah ketika hafalan berantakan. Coba di sini teman-teman semua yang merasa mungkin ya Afwan, yang merasa hafalan berantakan, coba bilang saya di kolom komentar. Coba Anda pengen tahu nih, kira-kira sebanyak apa sih yang hafalan berantakan? Ya, coba komen saya. Kira-kira di sini berapa orang sih yang berantakan hafalannya? Coba di kolom komentar ya, kita tulis. Banyak ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya semoga dengan adanya kajian ini ya kita diberikan apa ya, diberikan hidayah ya untuk terus bisa berjuang murojaah menjaga hafalan. Walaupun kita nggak lancar-lancar misalnya, walaupun kita nggak hafal-hafal, walaupun kita masih berantakan, yang penting apa? Yang paling penting daripada itu semua apa?
kita terus berjuang, kita terus berikhtiar. Gitu ya. Oke teman-teman semua, ya Masya Allah ya, 300 orang yang hadir luar biasa, Alhamdulillah. Namun sayangnya memang ya Zoom kita pada malam ini maksimal cuma 300 orang, jadi nggak bisa dilebihkan. Ini pun ada yang ini ya, ada yang ngechat gitu kan. Ada yang ngechat, Ustadz Afwan nih saya tidak bisa bergabung. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang belum bisa hadir gitu ya. Eh, Kami ucapkan permohonan maaf karena memang tidak bisa dimaksimalkan. Atau Ustaz Dewi bisa dibantu mungkin sambil nge-live di Zoom boleh kalau di apa di YouTube. Kalaupun bisa menjadi solusi ya insya Allah. Oke, kita mulai ya. Oh ya, sebelum kita mulai, Anda pun izin menginfokan ya, insya Allah ya pada kajian pada malam ini kita pun akan membuka giveaway buku gratis. Insya Allah ada 2 orang pemenang ya, yang mereka tuh merangkum dengan detail dan juga bagus, serta nanti akan diposting di Instagramnya, di story ataupun di apa namanya di feednya, dan nanti tag akun kami. Nanti insya Allah mereka berkesempatan apa? Berkesempatan mendapatkan buku secara gratis. Insya Allah untuk pengumuman akan kami umumkan di hari Senin atau Selasa. Ya, insya Allah. Jadi, teman-teman semua difokuskan ya. Fokus, perhatikan, jangan sampai ada yang terlewat. Karena insya Allah, setiap materi bermanfaat. Selain bermanfaat, bagi antum yang merangkum ya, Anda sampaikan ulang, insya Allah akan mendapatkan kesempatan mendapatkan buku secara gratis. Kita mulai ya, bismillah. Ketika hafalan berantakan. Oke, untuk materi malam ini, ya insya Allah materinya akan kita bagi menjadi 2 pembagian. Ya, bagian pertama kita akan membahas apa? Seputar penyebab-penyebab kenapa hafalan kita berantakan. Jadi kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, ya kita akan jaga-jaga. Ya, tapi bagaimana kalau kita sudah terjerumus ke dalam penyebab ini? Maka nanti di bagian kedua kita akan membahas solusinya. Jadi bagi teman semua yang sekarang merasa berantakan hafalannya, mungkin merojahnya rasa ziyadah gitu ya, nggak usah khawatir, karena insya Allah nanti di bagian kedua, di bagian utamanya, kita akan membahas solusinya. Bagaimana caranya agar membenarkan atau memperbaiki hafalan kita. Catat ya, ada 2 pembagian. Yang pertama tentang penyebab-penyebab, dan yang kedua solusi. Kalau penyebab insya Allah akan Anda bahas 4 penyebab kenapa hafalan kita berantakan. Dari bagian kedua akan ada 7 solusi agar kita bisa memperbaiki hafalan kita insya Allah. Oke, kita mulai ya. Oke, penyebab hafalan berantakan yang pertama. Dicatat ya, jangan sampai terlewatkan. Insya Allah setiap yang disampaikan adalah ilmu yang bisa antum manfaatkan. Bismillah, yang pertama. Yang pasti ya, yang pasti yang harus kita ingat dulu ya, sebelum kita bahas yang pertama dulu ya, kita harus memiliki mindset bahwa kenapa kita berantakan hafalannya, maka alasan adalah karena kita sendiri penyebabnya. Jadi kalau kita misalnya afwan, ya kita berantakan hafalannya, kita merasakan rasa murojaah ziyadah, kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal, maka jangan salahkan waktunya. Jangan salahkan kesibukannya. Karena ada orang beralasan, Ustadz saya sibuk, sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk sebagainya. Ya, padahal apa? Yang menyebabkan kita nggak hafal-hafal, kita nggak lancar-lancar, kita sendiri. Karena Allah menyampaikan, apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Dan salah satu musibah terbesar bagi penghafal Quran adalah apa? Ketika murojaahnya rasa ziyadah. Ketika hafalan berantakan. Dan ketika kita mendapat musibah ini, berantakannya hafalan kita, ya kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal, murojah kita rasa ziyadah, maka penyebabnya apa? Bukan karena waktu yang sibuk, bukan. Bukan karena kita sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk ngurus anak dan sebagainya, bukan. Tapi penyebabnya apa? Kita yang nggak bisa mengatur waktunya. Kita yang beralasan. Banyak orang beralasan, saya sibuk, ya sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk ngurus anak dan sebagainya. Padahal apa? Aslinya mereka bermalas-malasan. Ketika waktu tahajud mereka nggak bangun. Ketika ba'da subuh mereka nggak memanfaatkan waktunya. Malah apa? Malah tidur, scroll HP-nya, malah main game dan sebagainya. Padahal kalau kita manfaatkan setiap waktu yang kita punya, pasti kita bisa mengatur waktu kita ketika murojaah ataupun ziyadah. Maka ingat ya, mindset dulu yang harus kita ubah. Bahwa penyebab kenapa kita sulit murojaah, kita kenapa nggak lancar-lancar, kenapa kita berantakan hafalannya, maka mindset yang harus kita utamakan adalah apa? Ingat ya, bahwa semua penyebab, semua musibah yang kita hadapi ini ya, siapa penyebabnya? Ya kita sendiri. Jangan pernah salahkan waktu, jangan pernah salahkan orang lain, tapi salahkan kita sendiri. Jelas ya? Kita mulai. Yang pertama, kenapa murojaah kita rasa ziyadah? Atau kenapa hafalan kita berantakan? Karena kita tidak memaksimalkan murojaah kita.
Ingat yang pertama, karena kita tidak memaksimalkan waktu murojaah kita. Dan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak konsisten dalam juz yang di murojaah. Misal gini, antum ya kalian-kalian nih yang sudah 10 juz ya, maka minimalkan misalnya 1 juz per harinya. Jangan sampai antum 10 juz hafalannya, tapi antum murojaahnya misalnya setengah juz aja. Ya ini yang menyebabkan berantakannya hafalan. Atau bahkan yang lebih parah, antum hafal 30 juz, tapi antum murojaah cuma 1 juz. Ya pasti berantakan hafalannya. Jadi kalau antum punya 10 juz hafalan, punya misalnya 30 juz hafalan yang lebih baik dari itu misalnya, ya, yang 30 juz misalnya gitu kan. Maka minimalkan misalnya 3 juz sampai 5 juz per harinya. Kalau antum kurang dari itu ya bakal berantakan. Ya. Dan banyak orang seperti ini yang tidak konsisten dalam jumlah juz yang dimurojaahnya. Yang seharusnya mereka murojaah 2 juz per hari, 3 juz per hari, tapi apa? Mereka nggak murojaah bahkan. Atau mungkin setengah juz aja, dan sebagainya. Atau yang kedua, nah, tidak konsisten dalam juz yang dimurojaah. Misalnya gini, dia punya hafal 30 juz, tapi yang dimurojaah juz 1 sampai juz 10 aja. Ya pasti juz yang sisanya berantakan. Jadi kalau kita nggak mau berantakan, ya konsistenlah dalam juz yang dimurojaah. Jangan itu aja. Karena penyebab kenapa kita hafal nggak lancar-lancar, berantakan ya hafalan kita, ya karena itu. Karena juz yang dimurojaah, ya cuma itu aja. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya hafalan 20 juz, 30 juz, tapi yang dimurojaah juz 1 aja, juz 2 aja, juz 3 aja. Padahal ada juz-juz lain yang memiliki hak yang sama, yaitu diulang di murojaah. Ya, jadi ingat ya. Jadi ada dua tipe. Yang pertama, tidak konsisten dalam jumlahnya. Jadi yang seharusnya 2 juz atau 3 juz, dia malah setengah juz. Yang seharusnya 1 juz, tapi dia nggak mau dan sebagainya. Atau yang kedua, dia tidak konsisten dalam apa? Juz yang dimurojaahnya. Misalnya dia harus murojaah 10 juz 1 sampai juz 20 semua hafalnya, tapi dia murojaah cuma 5 juz aja, misal gitu ya. Nah, penyebab inilah yang bisa menyebabkan kenapa kita berantakan hafalannya. Nah, maka di sini saya akan menggambarkan. Dilihat ya, dicatat ini. Saya akan menggambarkan, ini gambaran aja ya. Ini enggak bukan kewajiban, tapi yang saya alami, yang saya tanya kepada teman-teman saya, kepada guru-guru saya yang sudah berpengalaman ya. Maka inilah jumlah juz yang harus antum murojaah ketika antum punya hafalan. Misalnya, Afan boleh dimatikan mic-nya. Oke, Afan ya. Oke, misalnya bagi antum yang punya hafalan 1 sampai 3 juz, ya maka minimalkanlah berapa? 10 sampai 15 halaman per harinya. Antum yang punya 4 sampai 5 juz, minimalkan 20 sampai 30 halaman per harinya. Antum yang punya hafalan 6 sampai 7 juz, minimalkan berapa? Minimalkan 30 sampai 40 halaman per harinya. Antum yang punya 8 sampai 10 juz, minimalkan 40 halaman atau 2 juz sampai 2,5 juz per harinya. Antum yang punya 11 juz ke atas, 11, 12, 13, 14, 15. Minimalkan berapa? 50 sampai 60 halaman per harinya. Bagi antum yang punya 16 sampai 20 juz, minimalkan berapa? 60 sampai 70 halaman per harinya. Bagi antum yang punya hafalan 21 juz ke atas, minimalkan berapa? 70 sampai 100 halaman per harinya. Ya sebenarnya ini apa namanya? eh cuman gambaran aja ya. Cuman gambaran aja ya. Cuman gambaran aja. Kalaupun antum merasa harus lebih banyak, maka banyakkan lagi. Maka perbanyaklah. Kalau antum merasa bisa lebih sedikit, ya silakan lebih sedikit. Tapi ya ini gambaran yang bisa antum pegang. Bisa antum bingung nih, Ustadz, saya hafal segini. Kira-kira berapa juz ya murojaahnya? Ya, Ustadz, saya hafalannya 5 juz misalnya. Berapa ya kira-kira? Ya maka yang saya sarankan ya 1 juz sampai 1,5 juz kalau punya 5 juz hafalan. Dan seterusnya. Ya ini dicatat ya. Ini hafal banget ya. Yang coret-coret, mohon maaf ya. Teman-teman semua yang dicoret-coret, mohon minta bantuannya. Ya, Evan ya. Sebentar. Allah Akbar. Dan ini sayang juga ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang ngejapri Ana. Yang kasihan mereka nggak dapat kesempatan buat ikut Zoom pada malam ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, dimaksimalkan ya, dimanfaatkan karena banyak teman-teman yang semua yang teman-teman yang lain yang pengen hadir tapi mereka nggak berkesempatan, bukan rezekinya. Jadi fokus ya, antum manfaatkan ya. Ini ya dicatat ya, atau kalaupun dicatat atau nggak sempat, boleh di screenshot aja. Itu yang pertama. Jadi alasan pertama kenapa kita berantakan hafalannya karena kita tidak maksimal ketika murojaah. Dan ada dua, tidak konsisten dalam juz yang dimurojaah ya, jumlah juz yang dimurojaah dan juga dalam juz yang dimurojaah. Itu kita bedakan ya.
Kalau yang pertama itu adalah jumlahnya, misalnya harus 3 juz, maka dia harus 3 juz. Kalau yang kedua, juz yang murojaah, makanya jangan sampai kita murojaah itu aja. Tapi semua di murojaah, kita punya hak yang sama ya untuk di murojaah. Itu ya. Berikutnya yang kedua, kenapa hafalan kita berantakan? Karena jelas maksiat yang sering dilakukan. Sepakat ya? Sepakat ya? Kalau kita maksiat, maka inilah penyebab kenapa hafalan kita berantakan. Kenapa hafalan kita pada kabur. Kenapa hafalan kita pada hilang. Ada kisah menarik. Dari siapa? Dari Imam Ash-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nur, wa nurullahi la yuhda li'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau pernah mengatakan, aku mengadukan kepada guruku atas buruknya hafalanku. Maka gurunya itu apa? Mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu adalah karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi suatu ketika ya Imam Asy-Syafi'i pernah di satu fase apa? Satu fase beliau susah menghafal sedikit terganggunya hafalan beliau. Ingat ya, ada di satu fase Imam Asy-Syafi'i sedikit terganggu hafalannya. Cuma sedikit. Dan ternyata ketika dilihat ya dipikir-pikir dan ternyata kisahnya apa? Beliau pernah lewat pasar ketika hendak ke tempat gurunya untuk belajar, tapi melewati pasar dan tidak sengaja melihat apa? Melihat betis wanita yang tersingkap. Terbayang ya? Jadi ketika pengen ke gurunya buat belajar dan melewati pasar, beliau tidak sengaja apa? Tidak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap, nggak sengaja. Tapi itu menyebabkan sedikit terganggunya hafalan kita. Bayangkan, nggak sengaja melihat aurat wanita dan menyebabkan terganggunya hafalan kita, terganggu hafalannya. Coba bayangkan, kalau kita pribadi misalnya, kita sering melihat apa-apa yang diharamkan, sering mengatakan apa-apa yang diharamkan dengan sengaja, sering melakukan apa-apa yang diharamkan dengan sengaja. Ya wajar aja kalau kita sering sering berantakan hafalannya, sering susah menghafalnya. Mungkin kita sering berkata yang kasar, kita sering mikir-mikir yang kasar, yang jorok. Mungkin kita pernah melihat apa yang diharamkan. Maka jelaslah wajar aja kalau kita susah menghafal, wajar aja kalau kita berantakan hafalannya. Maka kalau kita pengen gak berantakan hafalannya, kalau kita pengen lancar hafalannya, maka pastikan kita jangan sampai apa? Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ya, tapi Ustaz, ada tuh orang maksiat tapi lancar. Itu beda, beda hal lagi. Pokoknya kita yang normal gitu kan. Kalau kita normal, ya, kalau kita maksiat ya pasti susah menghafal atau berantakan hafalan. Ya, nanti akan ada penjelasan khusus. Gitu ya. Jadi alasan kedua, kenapa kita berantakan hafalannya, kenapa kita susah menghafal atau kenapa merujuk kita ziyadah, karena maksiat kita yang dilakukan. Ya, maksiat yang sering kita lakukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah merasa berhasil atau merasa sukses karena diri sendiri bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ada orang-orang yang afwan, dia menghafal Quran. Dia bisa 30 juz, dia bisa mungkin hafalan, dia bisa lancar hafalnya. Tapi apa? Dia merasa berhasil dengan diri sendirinya. Dia merasa sukses dengan kemampuannya. Dia ujub, dia sombong, bahkan dia meremehkan orang lain. Dan ini yang bisa menyebabkan dia sedikit terganggu atau bahkan berantakan hafalannya. Ingat teman-teman semua, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa menghafal, kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa menjadi pintar, kita nggak bisa menjadi soleh, kita nggak bisa melakukan apapun kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita merasa ujub, jangan sampai kita merasa sukses dengan diri kita sendiri, karena semua yang kita dapat ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyampaikan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyampaikan tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Apa kata Allah? Wahai para manusia, kalian itu fakir, kalian itu miskin, kalian itu butuh kepadaku. Maka minta kepadaku karena karena Allah adalah maha apa? Maha kaya dan juga maha terpuji. Jadi ini berarti apa? Allah menggambarkan bahwa kita sebagai manusia, kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita bisa menghafal, kita merasa sukses dengan diri kita sendiri. Ya, padahal kita bisa menghafal, kita bisa lancar, kita bisa sukses,
Itu karena siapa? Karena Tuhan kita, karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi antum yang afwan sering sombong, sering ujub, sering merasa sukses dengan dirinya sendiri, bisa jadi suatu saat nanti apa? Allah akan mengazab antum dengan apa? Dengan diberantakkannya hafalan antum, dengan dihilangkan hafalan antum. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah, ini dari segi mata husnudzon. Apa? Kenapa kita berantakan hafalannya? Nah, ini yang keempat adalah dari segi mata atau sudut pandang husnudzon. Segi apa? Sudut pandang yang baik. Ya, prasangka baik. Yaitu apa? Bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa karunia? Karena mungkin ya Allah sengaja menguji kita untuk apa? Kalau kita bisa melewatinya, maka Allah akan angkat derajat kita. Maka Allah akan berikan pahala yang berlimpah. Allah akan berikan jannah, berikan surga kepada kita. Maka kalau kita sekarang kita merasa sulit menghafal, kita nggak lancar-lancar, kita berantakan hafalannya, murojaah kita rasa ziyadah, kita bayangkan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa melewatinya, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Allah menyampaikan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Apa kata Allah? Bersabarlah karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita berantakan hafalannya, murojaah kita rasa ziyadah, tapi kita bersabar, ingat Allah bersama kita. Allah pun menyampaikan apa? Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa kata Allah? Sesungguhnya balasan mereka orang bersabar adalah pahala yang tidak terbatas. Bighairi hisab. Pahala yang tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena saking banyaknya. Jadi beruntung ya. Beruntung bagi antum yang sekarang nih merasa berantakan hafalannya, murojaahnya rasa ziyadah, misalnya nggak hafal-hafal, nggak lancar-lancar, tapi antum terus berjuang, antum terus berusaha, antum terus berdoa, antum pun terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan melimpahkan pahala yang berlimpah. Bukankah hurufnya 10 kebaikan? Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Itu kata Rasul. Apa kata Rasul? Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala atau 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif, lam, mim. 3 huruf yang kita baca, 30 kebaikan, 30 pahala yang kita dapatkan. Maka bayangkan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf yang kita baca? Sudah berapa ratus pahala yang kita dapatkan? Apalagi kalau kita berjuang terus. Kita nggak hafal-hafal, tapi kita terus bersabar. Kita terus berjuang. Kita murojaah terus, kita berjuang terus. Berjus-jus yang kita baca, berhalaman-halaman yang kita baca. Walaupun kita nggak lancar-lancar, tapi kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita mendapatkan pahala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum pun harus ingat ayat ini. Allah menyampaikan innal hasanati yudhibana sayiat. Apa kata Allah? Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi bayangkan, kalau antum terus berjuang, walaupun antum berantakan hafalannya, walaupun antum gak hafal-hafal, walaupun antum gak lancar-lancar misalnya, tapi antum terus berjuang, antum melakukan kebaikan, yaitu menghafal Quran, hafal murojaah, maka apa kata Allah? Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa-dosa kita. Coba bayangkan, semakin banyak kita baca Quran, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi antum. Sangat beruntung bagi antum yang senantiasa berjuang menghafal Quran, senantiasa berjuang murojaah. Walaupun antum misalnya afwan gak lancar-lancar, misalnya afwan berantakan hafalannya, misalnya afwan murojaah ziyadah, tapi antum bersabar, antum terus berjuang, antum mendapatkan pahala, antum pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah antum pun pasti mendapatkan yang namanya syafaat. Karena Rasul menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa kata Rasul? Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi gitu ya, bagi teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal, ya terus bersabar, terus berjuang, jangan mengeluh, gitu ya. Itu ada 4 alasan kenapa kita
berantakan hafalannya. Kita ulang ya. Yang pertama adalah karena kita tidak konsisten murojaah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua karena maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Karena kita merasa berhasil dengan kemampuan kita sendiri. Dan terakhir adalah mungkin ini adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang insya Allah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelum lanjut, Anda izin minum sebentar ya, sebentar. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, setelah tadi kita membahas apa? Beberapa penyebab kenapa hafalan kita berantakan, maka sekarang kita akan membahas apa? Membahas seputar solusi dari hafalan yang berantakan. Ya, coba di sini saya tanya dulu ya. Masih pada aktif kan nih? Takutnya pada nggak aktif. Coba, eh kayak kita lanjut kan nih? Coba komen lanjut. Coba, komen lanjut. Nah, kita akan bahas lanjut ya. Dan teman-teman yang baru hadir ya, jangan khawatir ya nanti insya Allah kalau ketinggalan nanti akan ada rekamannya. Jadi nggak usah khawatir nanti akan ada rekamannya. Oh ya, nanti pun PDF-nya ya untuk materinya akan saya kirim di grup ya. Maka teman-teman semua jangan ini ya, jangan keluar di grup. Yang insya Allah nanti ada info-info kajian berikutnya. Nanti pun ada apa namanya, ada info-info menarik lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai keluar dari grup. Insya Allah akan dikirim PowerPoint-nya insya Allah. Oke, kita bahas ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Apa solusi ketika hafalan kita berantakan? Yang pertama jelas, murojaahlah sebanyak mungkin. Jelas ya, sepakat ya? Jadi kalau kita berantakan hafalannya, maka tidak ada cara lain selain murojaah. Misalnya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita lancar hafalannya? Ustadz, berikan saya amalan untuk lancar hafalannya. Ya murojaah. Itu yang paling dasar, paling utama. Kalau antum pengen lancar hafalannya, pengen diperbaiki hafalannya, ya murojaah. Nggak ada cara lain. Walaupun antum misalnya afan, antum sering tahajud, sering puasa, sering sedekah, tapi antum nggak pernah murojaah, ya percuma juga. Itu ya jelas ya. Jadi kalau antum pengen diperbaiki hafalannya, antum sudah merasakan berantakan hafalan, maka tidak ada cara lain selain murojaah. Itu yang pertama. Jelas ya. Yang kedua, nah ini juga nggak kalah penting. Kita harus apa? Harus mengklasifikasi hafalan. Jadi apa? Jadi kita memetakan atau memisahkan antara juz yang sudah lancar dan juz yang belum lancar. Ya, tentu kita pun harus apa? Harus pintar-pintar mengatur waktu dan target dalam proses murojaah. Misalnya gini, antum punya hafalan 30 juz. Antum petakan, antum pisahkan. Misalnya, juz 1 sampai juz 10 antum sudah lancar. Nah, dan juz 11 sampai juz berikutnya misalnya benar-benar kayak ziyadah ulang, berantakan banget misalnya. Maka ada solusinya. Apa solusinya? Nah ini. Jadi Anda menyebutnya dengan apa? MP1, MP2. Ingat ya, Anda menyebutnya dengan apa? MP1, MP2. MP1 adalah murojaah penjaga. Maksudnya apa? Kita menjaga hafalan-hafalan yang sudah lancar. Misal tadi kan, Anda ibaratkan. Misalnya, juz 1 sampai juz 10 sudah lancar. Maka kita jaga dengan apa? Dengan murojaah minimal 2 sampai 3 juz per hari. Ingat, murojaah penjaga itu murojaah yang sudah lancar ya. Berapa juz? 2 sampai 3 juz per hari. Kalau bisa lebih ya lebih bagus. Ya. Dan ini kalau bisa apa? Bil ghaib, tanpa melihat. Dan kalau bisa lagi apa? Sambil sholat. Kalau antum pengen lancar hafalannya, sholat tahajud, bangun tahajud, baca hafalan antum ketika sholat. Yang kedua, murojaah pengingat. Nah ini murojaah seperti apa? Seperti ziarah ulang. Misalnya antum tadi yang bilang ya, punya 30 juz hafalan. 10 juz pertama antum lancar. Itu antum murojaah penjaga dengan di murojaah bil ghaib tanpa melihat. Yang kedua, murojaah pengingat. Misalnya dari juz 11 sampai juz 30 antum nggak lancar misalnya. Maka ziyadah ulang. Berapa? Misalnya 2 sampai 3 halaman per hari. Pokoknya antum targetkan misalnya 2 hari harus punya 5 halaman misalnya buat dilancarkan. Jelas ya? Jelas gak? Coba kalau jelas komen jelas, kalau kurang komen kurang. Ada ulang lagi ya. Jadi MP1 murojaah penjaga yaitu murojaah yang sudah lancar. Dan itu harus apa? Harus bil ghaib tanpa melihat. Kalau murojaah pengingat MP2 yaitu murojaah sambil melihat atau dihafalkan ulang. Kita dihafalkan atau dilancarkan ulang per 2 halaman 3 halaman. Kalau bisa lebih bagus. Cuma Anda minimalkan biar apa? Biar nggak keberatan. Kata Ustaz berat nih Ustaz menghafalnya. Ya udah berarti minimalkan aja, nggak usah berat-berat. Jadi gitu ya. Jadi kalau antum sekarang merasa susah menghafal, ya susah ngelancarin hafalan, maka kita dibagi MP1 murojaah penjaga yang sudah lancar.
MP2 murojaah pengingat yang kurang lancar. Jadi antum ziarah ulang. Jelas ya? Itu poin kedua. Jadi kita harus apa? Harus mengklasifikasi hafalan, memetakan mana yang lancar, mana yang kurang lancar, dan baru kita proses, ya gitu ya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah ini juga nggak kalah penting, menentukan target harian ziyadah dan murojaah dengan jelas dan detail. Jadi kalau misalnya Afwan antum pengen lancar, pengen hafal Quran, tapi antum nggak punya target, antum nggak punya tujuan, ya nggak bakal bisa, nggak bakal semangat antum, nggak bakal istiqomah antum. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz bagaimana caranya istiqomah? Maka buat target, buat rencana yang jelas. Jadi kalau misalnya antum nggak punya rencana, nggak punya target, ya antum bakal berantakan hafalannya, berantakan jadwalnya. Jadi ingat ya, tentukan targetnya. Tadi Ani bilang kan, contohnya, Ani tadi bikin contoh. Misalnya untuk yang tadi 30 juz, ya 10 juz yang sudah lancar, dan sisanya nggak lancar. Maka yang 10 juz itu yang di awal, antum murojaah minimalkan 2 juz per harinya, diputarin terus. Dan untuk yang ziyadah ulangnya, atau yang murojaah pengingatnya, itu antum berapa? 2 sampai 3 halaman per harinya. Kalau bisa lebih, lebih bagus. Jelas ya? Jelas. Lanjut. Yang keempat, antum pun apa? Harus pandai mengatur waktu murojaah dan juga menghafal. Ini yang gak kalah penting. Nah, dan bagaimana sih menentukan dia pandai atau enggak? Ya, orang-orang yang pandai mengatur waktu ketika dia murojaah dan ziyadah, ada orang yang apa? Mereka punya jadwal yang jelas. Ingat ya, orang yang pandai mengatur waktu adalah ketika mereka apa? Mempunyai jadwal yang jelas. Jadi bukan mencari waktu, tapi membuat waktunya, buat jadwalnya. Jadi salah satu kesalahan fatal yang sering terjadi adalah apa? Orang-orang nanti aja baca Qurannya kalau ada waktu kosong. Ini salah. Nggak boleh kayak gini. Tapi buat jadwalnya, buat target yang jelas, buat jadwal jelas yang detail. Misalnya bangun subuh pengen apa, nanti siang pengen apa, sore pengen apa, buat target yang jelas, buat jadwal yang jelas. Jangan sampai kita bilang nanti aja deh murojaahnya kalau ada waktu kosong, nggak bakal ada nantinya, nggak bakal ketemu gitu. Maka buat jadwal yang jelas ya. Maka kalau antum pengen disebut orang yang pandai mengatur waktu, ketika apa? Ketika antum bisa membuat jadwal yang jelas di hari-hari antum. Jelas ya. Berikutnya, yang kelima, tentu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sepakat ya, kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan siapa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan jawab. Itu kata Allah. Allah pun menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib kata Allah, aku tuh dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau kita ada keinginan, kalau ada kemauan, ada target, ada tujuan, maka minta sama Allah. Jangan sampai kita ada punya tujuan, kita ada target, tapi kita nggak pernah minta sama Allah. Kita merasa hebat dengan diri kita sendiri. Jangan sampai seperti ini. Minta sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan apa doanya? Doa yang pertama. Ini doa bagus banget. Doanya apa? Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Doa ini adalah doa yang siapa? Doa yang diajarkan oleh Ustadz Sayhul Bashir, Bangkas Ana. Yang beliau itu mungkin banget hafalannya, lancar banget hafalannya. Dan beliau ternyata apa? Mengamalkan doa ini. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Ingat ya. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Kalau misalnya nggak sempat dicatat, boleh di screenshot aja. Berikutnya. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jadi kalau kita mengamalkan doa ini insyaallah Allah akan anugerahkan kepada kita apa? Lancarnya hafalan insyaallah. Ya. Berikutnya, yang keenam, ya kalau kita pengen apa namanya? Diarahkan ya atau kita bisa istiqomah ketika murojaah, ketika melancarkan hafalan, ketika memperbaiki hafalan, maka harus punya guru dan juga teman. Ya, terutama temannya.
Rasul menyampaikan apa? Rasul menyampaikan al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu kata Rasul tergantung pada teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalih. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Itu kata Rasul. Jadi agama kita ini sesuai dengan teman kita. Kalau teman kita maaf ahli maksiat, kita pun akan bermaksiat. Kalau teman-teman kita orang yang soleh, rajin murojaah, maka kita pun akan rajin murojaah. Kita pun akan jadi soleh. Ya, maka pastikan atau harus punya apa? Punya teman, punya guru. Allah pun menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamilah orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin. Bersamilah, bertemanlah dengan teman-teman yang benar, yang jujur, yang baik, yang soleh. Itu kata Allah. Jadi kalau kita pengen istiqomah, pengen diperbaiki hafalannya, antum harus apa? Punya teman dan juga punya guru. Ya. Coba di sini siapa yang nggak punya guru? Coba komen. Anda pengen tahu. Ada nggak di sini yang dia antum menghafal tapi antum nggak murojaah? Antum nggak punya guru buat murojaah. Atau misalnya antum apa namanya menghafal tapi nggak ada gurunya, ada nggak di sini? Atau mungkin sekarang antum ya antum baru keluar pondok misalnya ya, antum sedang kuliah ya, atau pindah sekolah dan antum misalnya sekarang sedang merasakan nggak ada gurunya, ada yang mengalami. Coba komen saya gitu, anda pengen tahu kira-kira seberapa banyak sih orang-orang yang apa namanya tidak punya guru, coba komen. Oke, ternyata banyak ya. Oke teman-teman semua ingat ya, ketika kita menghafal ya, jangan sampai kita nggak punya guru ya. Dan ketika berujar pun sama. Kita nggak boleh nggak punya guru. Kenapa? Karena ada ulama mengatakan, malam yakullahu syekh, fa syaikhuhu syaitan. Apa kata ulama itu? Barang siapa yang tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi kalau kita misalnya afwan murojaah, kita ziyadah, tapi kita nggak punya guru, ya guru kita siapa? Syaitan. Jadinya apa? Berantakan hafalannya. Jadinya apa? Rusak hafalannya, hilang hafalannya. Kenapa? Karena kita nggak punya guru. Tapi kalau kita punya guru yang distorkan, kita akan terus bersemangat. Kita akan distorkan hafalan kita dan sebagainya. Beda halnya kalau kita nggak punya guru, kita gampang apa? Gampang nggak semangat. Ya, nanti bacaan kita pun berantakan, hafalan kita pun berantakan. Jadi ada tiga risiko kalau kita nggak punya guru. Ingat ya, ada tiga risiko kalau kita nggak punya guru. Yang pertama, bacaan kita berantakan. Itu yang pertama. Atau bacaan kita banyak salahnya. Yang kedua, hafalan kita juga berantakan. Jadi salahin bacaan, hafalan pun berantakan. Lalu yang ketiga, nanti kita akan mudah putus asa. Kita bakal mudah futur. Kita bakal malas-malesan. Tapi kalau kita punya guru, kita akan dibenarkan bacaan kita. Kita pun akan diarahkan di hafalan kita. Kita pun akan diberikan semangat ketika proses menghafal dan merujah. Nah, bagi teman-teman semua ya yang bingung nih cari guru di mana, maka kami akan berikan solusi. Jadi saya founder dari Khadimul Quran pengen memberikan tawaran kepada antum. Ya, bagi antum yang pengen kelas yang reguler ataupun privat ya, saya akan memberikan solusi. Apa solusinya? Ya, kelas tahfidz online. Jadi alhamdulillah kelas kami ini sudah berjalan 3 tahun pas. Jadi Desember ini adalah tahun ketiga kami. Pas tahun ketiga. Jadi kami pun sudah membersamai ribuan santri yang pernah bersama kami. Per hari ini aja ada 140 santri yang aktif belajar bersama kami. Bahkan dari Jepang ada, dari Emirat ada, dari Brunei ada, dari apa lagi? Dari Malaysia ada, dari Singapura ada, dari seluruh dunia ada. Jadi bagi antum yang pengen menghafal, pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, tapi mungkin lagi sibuk-sibuknya dan bingung cari waktu di mana, cari waktunya kapan, maka kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Kenapa solusi? Ya, karena kami apa punya beberapa keunggulan. Yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi bagi antum yang sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ngurus anak, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kebanyakan di antara kami apa? Banyak ibu-ibu, banyak 40 tahunan. Ada apa namanya? Anak kuliahan, banyak juga. Ada juga anak-anak SMP, bahkan SD pun ada. Dan insya Allah yang kedua, pengajar pun berpengalaman. Jadi insya Allah para pengajar pun ya guru-guru muda, tapi berpengalaman insya Allah. Dengan hafalan yang sudah 30 juz. Dan juga biaya pun terjangkau. Berapa biayanya? 125.000 aja untuk sebulan. Kalau kelas ziyadah itu 12 kali pertemuan. Kalau kelas muroja itu 2 kali pertemuan. Apa bedanya kelas ziyadah sama muroja? Kalau kelas ziyadah ini ada minimal setorannya. Berapa minimal setorannya? 3 sampai 4 maksimalnya Afan. Kalau kelas ziyadah ada maksimal setorannya. Berapa maksimalnya?
3 sampai 4 halaman dan tidak ada minimal setorannya. Jadi berapapun hafalannya boleh silakan. Bisa 1 baris nggak apa-apa, setorkan aja. Pengen 2 baris boleh silakan setorkan aja. Tapi kalau kelas murojaah itu kita targetkan minimal 5 halaman, ya maksimal ya 20 halaman buat murojaah gitu ya. Jadi bagi antum yang pengen ziyadah, pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, antum sibuk dan sebagainya, maka insya Allah kami dari Khorimul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Nanti pun di grup ya, insya Allah akan kami infokan info detailnya. Tapi bagi sekarang, bagi antum yang nggak mau ketinggalan info pendaftarannya buat Januari ya, saya akan langsung hubungi siapa? Hubungi Nur Admin ya di 0898 2247 881. Nanti insya Allah akan diarahkan buat daftar di bulan Januari. Atau bagi antum yang mungkin pengen lebih private, lebih lama waktunya, maka dia kelas private. Atau pengen tahsin, pengen berkisah, pengen tajwid dan sebagainya, itu ada kelas private yang waktunya itu setengah jam sampai 40 menitan, sekitar itu ya waktunya. Dan insya Allah sama keunggulannya, waktunya fleksibel, pengajar pun berpengalaman dan juga biaya pun terjangkau insya Allah ya. Dan intinya apa? Dan intinya juga kelas ikhwan dan akhwat terpisah. Jadi atom yang akhwat nggak usah khawatir. Karena untuk akhwat pengajarnya siapa? Pengajarnya ya ustadzah ya. Nanti kalau untuk ikhwan ya pengajar ustadz. Jadi insya Allah aman ya. Dan sekarang pun ya dari 140 santri kami 120-nya kurang lebih ya. 110 kurang lebih. Itu semuanya akhwat. Jadi 80% itu ahwat, baru sisanya ikhwan. Jadi total itu ada 20 pengajar. Ya, 17 pengajarnya adalah ahwat, 3-nya ikhwan. Jadi bagi antum yang ahwat-ahwat nih, ya ini kan baik ahwatnya. Bagi antum yang mungkin malu-malu, ya gengsi-gengsi, nggak usah malu. Karena pengajar pun siapa? Ahwat juga. Dan insya Allah para pengajar pun masih-masih muda. Umur 20 tahun, 25 tahun gitu. Jadi masih 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 muda dan juga insya Allah asik-asik. Ya, silakan ya, bagi teman-teman semua yang pengen daftar kelas tahfidz Khatimul Quran, langsung hubungi nomor kami ya, nomor admin 0898 2247 881. Insyaallah nanti untuk di apa namanya, untuk pendaftaran akan diarahkan. Oke lanjut ya. Oke lanjut teman semua. Oke, yang ketujuh. Kalau kita pengen dilancarkan hafalan, kalau kita pengen diperbaiki hafalan kita, maka tinggalkanlah maksiat. Ya, kita sepakat tadi ya bahwa maksiatlah yang menyebabkan kenapa kita susah murojaah, kenapa kita murojaah seziyadah, kenapa kita berantakan hafalannya. Maka kalau kita pengen dilancarkan hafalannya atau pengen diperbaiki hafalannya, maka tinggalkanlah segala jenis kemaksiatan. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat pendengaran, maksiat tangan, maksiat apapun itu. Termasuk maksiat hati yang tidak terlihat. Tinggalkan semua itu. Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama, perbaiki salat. Karena Allah menyampaikan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa kata Allah? Sesungguhnya salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Ingat kata Allah, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Jadi kalau ada orang salat tapi dia masih maksiat, berarti apa? Berarti ada yang salah di dalam salatnya. Ingat ya, kalau ada orang sholat, tapi dia masih maksiat, berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Mungkin wudhunya nggak benar, mungkin sering telat, mungkin sering masbuk, mungkin nggak khusyuk. Maka perbaiki sholat kita. Karena pada hakikatnya, fungsi sholat itu apa? Untuk meninggalkan kita dari maksiat atau mencegah diri kita dari kemaksiatan. Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Atau yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ini doa diajarkan siapa? Yang diajarkan oleh Imam Al-Mutawali Asy-Sya'rawi. Jadi beliau mengatakan kepada seorang pemuda, wahai pemuda, kalau kamu bermaksiat, kamu tahu itu salah, maka perbanyak doa ini. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Jadi gitu ya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Oh ya, Anda pun pengen memberikan info atau cara atau tips agar kita dikabulkan doanya. Apa tipsnya? Ketika kita berdoa, kita harus yakin 100%. Ingat ya,
kita harus apa? Harus yakin 100%. Ya, ini doa yang diajarkan oleh siapa? Doa yang diajarkan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Gitu ya. Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya. Jadi kalau kita berdoa, ingat ya, kalau kita berdoa, kita harus apa? Harus yakin 100%. Karena penyebab kenapa kita nggak dikabulkan doanya, karena kita nggak yakin. Misal gini, ya Allah, aku pengen hafal Quran, tapi bisa gak ya? Kan susah. Nah ini masih ragu-ragu. Atau misal gini, ya Allah, aku pengen meninggalkan maksiat, tapi susah, susah banget. Nah itu, jadi masih banyak alasannya. Kenapa nggak boleh seperti ini? Karena Rasul menyampaikan, uda'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Apa kata Rasul? Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Dan Rasul pun menyampaikan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila mereka apa? Apabila mereka masih ragu di hatinya, masih lalai di dalam hatinya. Jadi kalau kita berdoa, tapi kalau kita nggak yakin ketika berdoa, maka itu kita akan tidak dikabulkan doanya. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Dan terakhir adalah apa? Terakhir adalah ini, sabar, syukur serta tawakal. Ini yang gak kalah penting. Ya, kalau kita sedang berantakan hafalannya, meroja kita ada sajadah, maka apa? Kita harus sabar, harus syukur serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar. Allah menyampaikan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah bilang bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Allah pun menyampaikan apa? Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa bersabar itu maka akan mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena saking banyaknya. Yang kedua, syukur. Kita harus bersyukur apa? Kita bersyukur kita masih mendapatkan hidayah. Banyak orang yang afan, mereka ini sudah diuji dengan apa? Dengan sulitnya menghafal, sulitnya melancarkan hafalan. Dan mereka apa? Mereka nggak bersyukur. Mereka malah banyak mengeluh. Akhirnya apa? Ya sulit beneran. Tapi kalau kita misalnya sekarang merasa sulit dalam menghafal, kita nggak lancar-lancar, tapi kita bersyukur karena masih ada hidayah buat murojaah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Jadi mungkin kalau kita sekarang nggak lancar-lancar, kita nggak hafal, tapi kita bersyukur atas prosesnya, kita mensyukuri prosesnya, kita bersyukur atas hidayah yang kita dapatkan ini, maka Allah akan berikan kenikmatan itu dengan apa? Dengan dilancarkan hafalan kita. Dan terakhir juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika kalian telah berazam, kalian sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah bersabar, sudah bersyukur, maka sisinya apa? Tawakal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang bertawakal. Allah pun menyampaikan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman semua, apapun hasilnya, apapun hasil akhirnya, kita lancar ataupun tidak, kita susah menghafal ataupun tidak, walaupun kita nggak lancar-lancar misalnya, walaupun kita nggak hafal-hafal misalnya, walaupun kita misalnya berantakan hafalannya, nggak apa-apa. Sabar, syukur, dan tawakal. Karena ingat apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khair lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan ingat, Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah pun menyampaikan fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu apa? Padahal banyak kebaikan yang akan kamu dapatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga materi ini bisa bermanfaat buat antum, dan bagi antum yang tadi yang terlewat nanti boleh ditanyakan, atau nanti insya Allah untuk rekaman dan juga PowerPoint yang akan saya kirim di grup insya Allah. Jadi jangan keluar di grup ya. Insya Allah untuk rekaman PowerPoint insya Allah saya akan kirim di grup insya Allah. Yang terakhir, izin promosi lagi ya. Nah, saya punya 3 buku ya. Yang pertama bukunya apa? Penghafal Quran Maksiat. Yang kedua bukunya Hafiz Quran Kepacaran. Dan yang ketiga adalah bukunya Murojaah Qur'an Saziyadah. Ya, satu bukunya 89.000.
Ya. Dan 3 bukunya, kalau 3 buku langsung ya, itu berapa? 267.000 aja. Tapi buat malam ini, buat antum ya, khusus buat antum yang hadir pada kajian malam ini. Jadi kalau orang di selain antum nggak boleh beli. Tapi buat antum khusus ya, ini jual berapa? 220.000 aja 3 buku langsung dan sudah sama ongkir seluruh Indonesia. Ingat ya, 3 buku ini buku penghafal Quran maksiat, buku hafid Quran kepacaran, buku Murajaah Quran Ziyadah. 3 buku ini aslinya berapa? 267.000 belum sama ongkir. Tapi buat antum yang hadir pada kajian pada malam ini, antum berkesempatan mendapatkan apa? Gratis ongkir plus potongan besar. Ingat ya. Jadi tiga, tiga paket buku tadi harga aslinya 267. Tapi karena antum eh, hadir pada jam ini malam ini, aneh kasih berapa? Afwan ya, salah tadi. Aneh kasih 210.000 aja, ingat ya. 210.000 aja dan sudah sama ongkirnya. Bagaimana caranya? Silakan hubungi nomor Ana ya di 90536 249 1833. Nanti untuk nomor pun akan saya kirim ya. Ya silakan. Tadi ingat ya, 3 buku ini ya harga seberapa? 267.000. Tapi buat antum yang hadir pada kajian malam ini, anak kasih berapa? Anak kasih berapa? 210.000 aja dan sudah sama ongkir. Bukunya apa aja? Ada Murojaah Kursa Ziyadah, ada Penghafal Utama Maksiat, ada Hafidh Pacaran. Ya semuanya ini ya 210.000 aja dan sudah sama ongkirnya. Ingat ya, sudah sama ongkirnya. Dan khusus buat antum doang. Silakan antum langsung booking dari malam ini ya. Langsung hubungi nomor Anda ya di 90536 249 1833. Insya Allah nanti akan diarahkan. Oh iya, dan untuk apa namanya? Untuk stoknya menipis ya. Cuma ada 10 paket doang. Jadi kalau ada yang pesan dan telat, refund. Jadi belum bisa didapatkan. Oke, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC Ustadz Azam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz Asad atas materi yang disampaikan. Kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kita ada dokumentasi terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi bisa mungkin dibuka dulu, on cam dulu teman-teman yang berkenan yang bisa biar kita ada dokumentasi bahwasanya kita alhamdulillah bisa ikut nih di kajian yang Masya Allah bermanfaat. Jadi kita akan dokumentasi dulu. Ini nanti admin yang akan Silakan ini bagi ya, teman semua yang masih. Ya, ambil ininya. Coba jadi ya buat silakan teman-teman yang bagi teman. belum open kamera bisa open kameranya dulu. Insya banyak ya. Dan ini di YouTube alhamdulillah nih Masya ada Allah. 52 orang. Jadi di YouTube ada, di sini pun ada alhamdulillah. Insya Allah. Jadi total kita yang hadir Masya ada Allah. Ini 30 ada orang lebih alhamdulillah. dan di Zoom ini ada Alhamdulillah. 6 slide Masya Allah Ustaz ya. Ya, kita ada satu pertemuan dulu ya. Jadi ntar Silakan bagi teman semua ya. dibuka kameranya. Kita ada saya pertama dulu ya. Siap? Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, siap ya? Satu, dua, tiga. Oke, coba kita save dulu ya. Dulu. Berikutnya slide kedua ya, siap? Berikan senyum terbaik. Slide kedua, sebentar. Ini masih ngelag nih, Afan. Oke, slide kedua ya. Siap? Satu, dua, tiga. Oke. Oke, berikutnya slide ketiga ya. Siap ya? Satu, Afan. Slide ketiga. Siap? Satu, dua, tiga. Insya Allah baik banget ya hadir ya. Alhamdulillah luar biasa. Slide keempat itu lagi ya. Oke. Nanti untuk ini anda kirim di grup ya insya Allah untuk dokumentasinya. Oke, sebentar. Coba yang saya pertama kita ulang lagi ya. Saya pertama kita sekali lagi boleh. Biar tadi ada yang kedengaran. Fun ya. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillah bagus ya. Barakallahu fikum. Ya. Saya kan bagi Masya teman-teman yang Allah. pengen bertanya bisa diangkat tangannya ya. Untuk mengkondisikan waktu juga, untuk pertanyaannya kira-kira berapa nih Ustaz Asad? Mungkin cuma 5 aja ya. Dan nanti 5. bakal jawab Oke, yang berarti singkat. Ya, ini ya kita raise hand aja ya Ustaz ya. Kita lihat boleh. terantum yang pilih. Nanti
Ya boleh. Nanti boleh di raise hand ataupun boleh ditulis ya. Ditulis insya Allah boleh. Mungkin bisa raise hand dulu siapa yang ingin bertanya. Nanti dipersilakan. Kalau misalnya bisa berkenan open mic, silakan open mic. Kalau mau ditulis, silakan ditulis. Ya, tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya. Ana Ustaz, Oke, silakan. Silakan Ustadz Hilmi Afif, silakan. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, Ana Hilmi Afif Ramadan, santri dari pesantren Darul Quran Mulia, Bogor di Wah, Gunung Sindur. Masya Allah. Ya, Ustaz. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Ana sekarang sedang berada di kelas 11. Begini Ustaz, 11. sebagaimana pesantren Darul Quran Mulia kan dia fokus ke tahfiz gitu Ustaz. Ana melihat di teman angkatan Ana itu ada yang gimana ya? Dia ini orangnya hobi dengan musik-musik barat khususnya gitu. Sudah beberapa kali mungkin orang yang sudah menyindirnya lah bahwa kan penghafal Al-Quran tuh kalau mendengarkan musik-musik barat tuh agak melenceng gitu Ustaz. Jadi kurang baik juga untuk hafalannya. Nah, Oke. untuk menghadapi teman yang seperti itu bagaimana Ustaz? Keras hatinya gitu untuk meluruskannya. Afwan Ustaz. Oke. Oke, baik. Bismillah. Ini Mas Hilmi ya, kelas 11 dari DK Mulia. Oke, Mas Hilmi sebelumnya kita satu ini ya, satu alma mater ya. Jadi ini Ana juga Ustaz Azam ya. Beliau juga anak DKM dari Mulia di Bogor. Alhamdulillah. Kalau saya lulusan tahun 2010, kalau Ustaz Azam lulusan 2019 ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, tadi untuk pertanyaannya, bagaimana caranya memberikan nasihat kepada teman kita yang mungkin kita rasa keras hatinya betul gitu ya. Maka cara pertama adalah tentu kita berikhtiar semampu kita. Ingat ya, kita berikhtiar semampu kita. Karena tugas kita apa? Tugas kita bukan memberikan hidayah, tapi menyampaikan. Ingat ya, tugas kita bukan memberi hidayah, tapi hanya sekedar menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya. Ya, pamannya siapa? Abu Talib. Apa namanya? Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada beliau. Kenapa? Sudah diurus dari kecil. Tapi ternyata di akhir hayatnya mati, meninggal dalam keadaan kafir. Rasul sedih, Rasul kecewa, Rasul benar-benar hampa hatinya. Karena beliau pengennya apa? Pengennya paman yang tersayang itu masuk surga bersamanya. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika sudah disampaikan semampu beliau, ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada beliau. Dan Allah menyampaikan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, ya, kamu itu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah itu. Dan Allah mengetahui siapa saja yang berhak diberikan hidayah. Itu kata Allah. Jadi tugas kita apa? Memberikan hidayah atau berusaha menyampaikan hidayah. Tentang dia menerima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Seperti ini contohnya. Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah berapa tahun? Hampir 1000 tahun, betul ya? Tapi ternyata pengikutnya nggak nyampe 1000, teman-teman semua. Bayangkan, dakwah 1000 tahun, pengikutnya nggak nyampe 1000, bahkan nggak nyampe 100. Bayangkan, nggak nyampe 100, cuma 60 atau 80 kalau nggak salah. Bayangkan, 60 atau 80. Padahal dakwahnya berapa tahun? 900 tahun lebih. Dan apakah beliau gagal? Enggak kan? Beliau masih termasuk nabi. Ya, beliau masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas apa? Tugas kita hanya menyampaikan bukan memberi hidayah. Ingat ayatnya ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Rasul apa? Kata Allah apa? Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah. Tugas kita apa? Menyampaikan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus senantiasa mendoakan beliau. Sepakat ya? Jadi doa yang dikabulkan adalah doa-doa yang tidak diketahui oleh orangnya. Misalnya kita mendoakan, misalnya saya mendoakan Akhilmi misalnya, tapi Akhilmi nggak tahu nih misalnya. Nah itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pengen teman kita menjadi soleh,
ya, pengen menjadi orang-orang yang semangat dalam menghafal, maka kita minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah Maha membolak-balikkan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, antum pun bisa lewat apa? Lewat cara guru. Misalnya gini, di Deki itu ada namanya halaqah tarbawiyah, betul ya? Ada halaqah tarbawiyah. Dia tuh punya guru atau Benar. punya wali kelas, betul ya? Kalau nggak guru murabinya di halaqah tarbawiyah atau di wali kelas atau wali asramanya, kita sampaikan kepada mereka, Ustadz, Afwan nih santri antum gini 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 gini. Terus jelaskan tentang apa kesalahannya. Nanti guru antum yang bakal menyampaikan. Karena teman kita ini yang seumuran lebih sulit mendengarkan nasihat ya daripada nanti ada guru ya, guru atau yang lebih tua darinya yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada lewat guru, lewat teman atau mungkin teman dekat dia yang dekat dengan dia yang bisa nasihat dari dia itu lebih ahsan. Kalau kita merasa nggak mampu, ya udah kita sampaikan semampu kita. Kalaupun misalnya dia nggak berubah ya nggak apa-apa. Lalu yang kedua tadi ya berdoa kepada Allah dan terakhir udah kita melewat apa perantara lewat gurunya ataupun teman dekatnya gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Oke. Oke, ini kayaknya yang bertanya nggak apa lah kita lebihkan aja soal Zam ya. Ini soalnya kayaknya banyak banget yang bertanya nih. Pokoknya kita No, maksimalkan ya. tapi Pokoknya insya Allah di jam 9.30 aja ya kita sudahkan. Tapi ini lumayan banyak yang nanya nih. Anda pun pengen membantu teman-teman semua, pengen menghafal, pengen murojaah. Insya Allah saya bantu. Insya Allah. Bismillah. Silakan yang kedua. Mungkin Ustaz Azam boleh dipilihkan dari kolom komentar yang pertama ada gak? Coba. eh ini aneh lihat yang raise hand dulu aja Ustaz ya. Di Oh sini boleh tadi boleh ada boleh. Ukti Imas ya. Ini Oke Kak silakan. Imas mungkin mau nanya bisa ditulis atau mau on mic silahkan. Silakan. Oh ya, baik. Boleh on mic langsung, Set? Karena Ya boleh kayaknya silakan. agak sulit Boleh. untuk ditulis. Baik, Oke boleh. terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Tadi sebenarnya saya sedikit tertampar dengan jika memiliki hafalan 30 juz, kalau 1 juz sehari itu akan berantakan gitu ya Ustaz. Nah, sementara saya sudah bekerja ya Ustaz. Jadi waktu saya cukup terbatas, tapi saya sudah berusaha untuk mengkonsisten di pagi dan malam gitu Ustaz. Nah, sementara ada beberapa juga hafalan yang masih MP2 itu tadi Ustaz, yang masih serasa Ya. ziyadah. Jadi kadang saya setiap harinya lebih ngejar yang gelap dulu itu Ustaz, yang MP2 itu. Dan kadang yang MP1 jadi kelewat gitu karena Lewat. jadi nah itu saya minta tips sih Ustaz, bagaimana mengatur dengan waktu yang terbatas. Kemudian saya juga punya tantangan tambahan karena di selama haid itu saya tidak, memang dari guru saya tidak untuk membaca Al-Quran gitu Ustaz. Ya. Dan waktu suci saya tuh juga sedikit dan waktu haidnya juga cukup panjang, jadi agak sulit juga bagi saya untuk kadang setelah itu jadi lupa lagi gitu Ustaz. Jadi mohon apa arahannya bagaimana untuk mengatur perputaran jus yang efektif begitu Ustaz dengan kendala seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik untuk Kak Imas. Semoga Allah mudahkan dan juga Allah berkahi semua urusan antum insyaallah. Oke, terkait waktu ya, tentang tahajud misalnya atau wirid subuh. Nah, ini dua waktu yang sebenarnya jika kita maksimalkan kita bisa minimal dapat 2 juz. Itu mungkin bisa 3 juz. Kalau atau maksimalkan, ingat ya. Yang penting kalau kalian maksimalkan. Ya, coba kita bayangkan misalnya untuk tahajud itu kita fokusnya apa? Fokusnya ke murojaah yang tadi MP1, murojaah penjaga yang sudah lancar. Kita targetkan ya murojaah penjaga ini misalnya 2 juz per hari. Maka bisa kita pakai apa? Tahajud ya kita pakai satu juz buat MP1 buat murojaah penjaga. Nah, nanti ketika ba'da subuh, nah kita baru yang MP2. Nah, dan tipsnya apa? Untuk MP2 ini, untuk murojaah pengingat ini, itu nggak perlu banyak. Kalau misalnya 2 halaman kebanyakan, boleh 1 halaman. Yang penting apa? Yang penting istiqomah. Yang penting terus menerus. Jadi salah satu kesalahan apa? Kesalahan tuh ketika kita apa? Pengen cepet-cepet lancar, pengen cepet-cepet hafal. Padahal yang paling penting apa? Kita jaga dulu yang ada, kita syukuri yang ada dengan dijaga, sambil kita menambah dikit-dikit atau melancarkan dikit-dikit. Jadi kalau misalnya 2 halaman keberatan, boleh tuh MP2-nya, pengingatnya dikurangi 1 halaman. Nah, nanti malamnya
kita bisa MP1 lagi menjaga. Atau misalnya kalau Anda pribadi ya, ketika Anda dari sini, dari rumah ke kampus, itu kurang lebih perjalanan mungkin setengah jam. Setengah jam itu percaya gak? Kalau dimaksimalkan 1 juz, kalau dimaksimalkan. Tapi sayangnya apa? Kita yang di jalan ya, atau mungkin ada kesibukan ya di waktu kosong, kita malah apa? Scroll HP, gitu kan? Scroll TikTok ya, terus buat story dan sebagainya. Dan ini menyebabkan apa? Ya kita malah nggak bisa memaksimalkan waktu kita. Padahal banyak sekali waktu kosong kita. Jujur ya, Ana pribadi juga sibuk banget. Ana juga kuliah, Ana pun ada ngajar, Ana pun ngurus lembaga, Ana pun ngisi kajian, Ana pun nulis buku, Ana pun sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Caranya apa? Karena itu Ana bilang memaksimalkan setiap waktu kosong yang ada. Tahajud bangun, terus antum kita murojaah yang murojaah penjaga. Lalu ketika pada subuh kita lancarkan. Dan nanti ketika di perjalanan ke kampus, atau misalnya ada waktu istirahat dan sebagainya, kita maksimal buat murojaah berapapun waktunya. Ya misalnya tiap sholat pun misal 10 menit itu dapat tuh 5 halaman. Kalau kita maksimalkan. Intinya apa? Ya kita jangan banyak alasan. Ya dengan kita bisa memaksimalkan waktu kosong kita, insya Allah kita bisa dimudahkan. Gitu ya. Dan tadi terkait misal waktu haid, bagaimana tipsnya? Nah, untuk para perempuan, para akhwat, gak usah khawatir. Ketika antum haid, ya, dan antum mengambil pendapat bahwa murojaah diharamkan, maka ketika antum murojaah, antum dosa. Gitu kan? Betul ya? Kalau antum haid, dan antum mengambil pendapat bahwa murojaah itu haram, maka jelas ya kalau antum murojaah malah dosa. Dan antum nggak usah khawatir. Jadi ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah bilang misalnya kita nggak boleh megang Quran, ya gitu kan? Allah bilang atau Rasul bilang kita nggak boleh baca Quran ketika haid misalnya gitu kan. Maka ketika kita nggak murojaah itu, insya Allah tidak menjadi penghalang bagi kita, tidak menyebabkan kita hilang hafalan. Selagi apa? Selagi kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di waktu-waktu haid itu apa solusinya? Banyak doa, zikir, salawat dan sebagainya. Dan zikir, salawat dan sebagainya itu insya Allah menjadi sebab juga, menjadi penyebab juga kita dijaga hafalannya gitu ya. Jadi gitu ya, ingat ya kalimat ana, jika antunan pada perempuan nih mengambil pendapat bahwa kalau haid itu nggak boleh baca Quran, maka jelas ya antum baca Quran antum dosa. Kalau antum mengambil pendapat yang itu. Jadi ketika antum nggak melakukan murojaah ketika haid, maka antum dapat pahala. Dan insya Allah antum akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalaupun misalnya antum mengambil pendapat yang misalnya murojaah itu diperbolehkan dengan syarat misalnya buat menjaga hafalan, buat zikir dan sebagainya, ya silakan murojaah misalnya dengan murotal lah atau dengan apalah gitu lah. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Oke, berikutnya gimana Kak apa tadi namanya? Kak Imas ya? Gimana? Iya, Terjawab ya? iya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Oke, berikutnya Kak Amirah Afifah, silakan. Nanti setelah Kak Amirah, insya Allah kita akan lanjut ya ke kolom komentar. Silakan Kak Amirah Afifah atau Umairah ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatannya, Ustaz. Di sini Ana ingin bertanya, mana lebih baik ziyadah atau murojaah? Karena ada sebagian orang lebih fokus ke ziyadah tanpa mementingkan murojaah. Jazakallah khair. Oke, kalau kita sebenarnya gini, sebenarnya kita nggak boleh membenturkan dua kebaikan ya untuk kita pilih gitu kan. Tapi kalau kita melihat seberapa penting, ya dua penting, tapi tentunya murojaah lebih penting. Jadi jangan sampai kita berpikir seperti ini. Kita boleh nggak murojaah tapi kita harus jadah itu salah. Ingat ya, jangan sampai kita memiliki mindset seperti ini. Kita bilang kita harus jadah tapi nggak apa-apa kita nggak murojaah. Ini salah. Tapi yang benar apa? Yang benar adalah kita nggak apa-apa nggak ziyadah, yang penting murojaah. Jadi yang paling penting itu apa? Menjaga. Karena menjaga itu bentuk syukur kita kepada Allah atas hafalan yang kita dapatkan. Jadi kalau kita misalnya afwan kita nggak murojaah, itu kita tanda kita nggak bersyukur. Ya, ingat ya, kalau kita nggak murojaah, itu tanda kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita fokus ziyadah, 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 tapi kita nggak murojaah. Karena misalnya gini, Afan, kalau ada orang yang menghafal, tapi dia nggak murojaah, maka dia bukan menghafal, tapi melupakan Quran. Kalau ada orang menghafal saja dan tidak dimurojaah, maka dia bukan menghafal, tapi melupakan Al-Quran. Karena jelas kalau ada orang yang menghafal, tapi dia tidak murojaah, ya bakal hilang hafalannya.
Rasul menyampaikan innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil muaqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Apa kata Rasul? Perumpamaan penghafal Quran adalah seperti apa? Seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Apabila untanya diikat, maka ia akan terjaga. Tapi kalau untanya nggak dijaga, nggak diikat, nggak dirawat, maka akan kabur. Maka kalau kita murojaah, ya akan terjaga hafalan kita. Tapi kalau kita nggak murojaah, ya hilang hafalan kita. Gitu ya. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Coba nih baca di kolom komentar ya. Ini kayaknya masih banyak nih. Ini kita ada waktu sekitar seperempat jam ya. Sudah. Kita selesaikan pertanyaan kita. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang banyak alasan ketika disuruh setoran agar mereka sadar di antara kesibukannya, pasti ada waktu bisa dibuatnya untuk merojaah. Nah, kalau buat anak-anaknya, mungkin anak SD atau SMP, maka solusinya apa? Mungkin bisa diberikan hadiah. Kalau anak SD ya, kita bilang ya, ketika kita apa namanya buat perjanjian gitu kan, kalau misalnya kita bisa merojaah sekian juz per hari dan sebagainya, kita kasih hadiah, bisa di akhir bulan. Atau kalau udah yang dewasa nih, misal SMP, SMA dan sebagainya, itu kita bisa buat apa? Kita buat apa ya? Sebelum masuk kelas ya, kita jelaskan dulu tuh tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Kita berikan motivasi seputar menghafal Quran. Kita berikan motivasi seputar murojaah dan sebagainya. Pokoknya kita berikan motivasi agar apa? Mereka paham lah, agar kita bisa fokus murojaah, ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz, nanya apakah ada cara menghafal Quran dengan metode sendiri? Oke. Kalau antum nanya tentang metode, Anda sudah menjelaskan ya. Tapi yang Anda pakai sendiri namanya metode lupakan. Ya, ingat ya, metode lupakan. Jadi lupakan ini singkatan dari apa? Dari lihat, ucapkan, pahami, kalikan, nikmati. Kalau pengen lebih lengkapnya, ada di YouTube kami di Khalimul Quran ya. Ada judulnya metode seputar menghafal Quran. Itu detailnya. Kalau sekarang kan Anda nggak bisa paling panjang nih. Jadi Anda cuma bilang metode lupakan namanya. Metode lupakan, lihat, ucapkan, pahami, kalikan, nikmati. Itu ya. Oke. Izin tanya Ustaz. Untuk memulai murajaah bukan karena semua sudah mungkin, melainkan semua sudah asing. Nah, bagaimana solusinya? Nah, tadi ya, buat kalian yang merasa murojaah Ustaz Ziyadah, mungkin hilang hafalannya, tadi Anda udah bilang ya, kita bagi menjadi MP1, MP2. MP1 murojaah penjaga, yaitu yang sudah lancar. MP2 murojaah pengingat, yaitu yang tidak lancar. Jadi murojaah penjaga kita hafalkan, kita jaga dengan murojaah 2 juz per hari atau 3 juz per hari. Kalau murojaah pengingat, kita murojaah dengan apa? Dengan menghafalkan ulang dan seterusnya gitu ya. Tadi bagi teman-teman semua yang nggak hadir dari awal ya, yang ketinggalan, nggak usah khawatir ya, nanti ada rekamannya, sekaligus nanti pun ada PDF-nya insya Allah. Itu ya. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan Mas Iqbal. Rifki silakan. Silakan. Mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, saya namanya Iqbal Rifki. Sebenarnya asal Madura, sekarang domisili di Bogor Ustaz. Masya Allah. Nah, Barakallahu. ada satu pertanyaan Ustaz tentang menghafal ini Ustaz dan merojaah. Jadi saya pribadi merasa punya masalah kalau misalkan menghafal satu halaman, kemudian merasa lancar sudah gitu. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, ternyata itu nggak kokoh Ustaz. Nggak kokoh hafal apa halaman yang barusan dihafalkan. Kemudian di tahun berikutnya saya buat metode sendiri. Kalau saya ngafalin satu halaman, saya harus mengulangnya selama 5 kali. Ternyata itu juga saya merasa kok masih lemah kata saya. Terus saya baca-baca di buku itu, kalau tidak salah, itu katanya sekali membaca itu kan langsung hafal. Tapi ternyata beliau itu walaupun seperti itu, ternyata mengulang selama sebanyak 40 kali. Akhirnya sekarang karena untuk 40 kali bagi saya kayaknya masih kebanyakan gitu. Saya ngambil yang 20 kali. Apakah itu menjadi mindset saya untuk bagaimana lah? Apakah itu akan memberatkan saya atau bagaimana menurut Ustaz? Itu Ustaz. Oke. Pertanyaannya. Terkait ini ya, kualitas hafalan. Tentunya tiap orang beda-beda, betul ya, sepakat ya. Ada orang yang baru satu halaman, satu kali bacaan langsung hafal, ada yang seperti itu.
ada yang 5 kali, ada yang 20 kali, ada juga 40 kali. Bahkan ada yang meminimalkan berapa 100 kali. Ada seperti itu. Nah, kita lihat nih kemampuan kita bagaimana. Kalau Mas Iqbal misalnya merasa 20 kali cukup, ya silakan cukupkan saja. Tapi mungkin saran Anda apa? Mungkin agar lebih terjaga hafalannya, persedikit targetnya. Mungkin yang awalnya kita murojaah misalnya menghafal misalnya kan misalnya satu hari satu halaman misalnya. Misalnya Senin satu halaman, Selasa satu halaman, dan sampai Jumat. Nah, nanti ketika Jumat itu terakhir antum hafalan. Nanti ketika Sabtu dan Ahad antum murojaah semua yang 5 halaman itu. Jadi targetkan ya 1 minggu itu 5 halaman misalnya, atau bisa lebih sedikit 3 halaman. Yang penting apa? Yang penting lancar. Dan bagaimana cara melancarkannya itu? Dia ulang ketika hafalan. Dan yang paling penting apa? Ketika sholat. Bisa qobliyah, ba'diyah, tahajud paling penting. Ya, jadi kalau kita pengen merasa berkesan hafalan kita, lebih lancar hafalan kita, bangun malam. Ya, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Jadi bacaan pada malam itu pada malam hari itu kata Allah apa? Lebih berkesan, lebih kuat untuk menggugah hati. Jadi biar lebih terjaga hafalannya itu bangun malam ya dan persedikit target menghafalnya dan perbanyak target murojaahnya. Ingat ya, persedikit target ziyadah dan perbanyak target murojaah. Itu yang bisa membantu antum insyaallah. Gitu ya. Barakallahu fiik Mas Iqbal. Semoga terjawab. Lanjut boleh Ustaz Yasir. Yasir boleh Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum ya Syekhi. Ana uridu soalan ya Syekhi. Tafadhal. نعم هكذا شيخي في أي وقت أحسن لحفظ القرآن هذا سؤال الأول يا أستاذي وسؤال Tamam. الثاني يعني لماذا كثير من الطلاب إذا حفظوا من القرآن الكريم لكنهم يعصون Ya. بالله وكيف ننصحهم لكي يتركون معصيتهم يا شيخي يمكن هذين سؤالين يا شيخي. Paham, jazakallah khair. Oke, jadi beliau bertanya, yang pertama, kapan waktu terbaik buat menghafal? Betul ya? Ini yang pertama. Nah, Yang kedua, beliau bertanya, kenapa banyak orang yang menghafal Quran tapi masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa tadi? Dan bagaimana cara memberikan nasihatnya gitu ya? Jadi iya. gitu ya. Jadi Nah, beliau Ustaz. bertanya dengan bahasa Arab, Insya Allah ya. Bahasa Arab antum sangat bagus, luar biasa. Insya Allah, barakallahu fikum. Jadi yang Boleh. pertama, waktu yang terbaik buat menghafal kapan? Kalau menurut anda pribadi, waktu ba'da subuh atau waktu Nah, tahajud. Kenapa itu? Karena waktu itu kita masih fresh, ya fresh hatinya, fresh otaknya. Maka sangat bagus kalau kita bangun malam, tahajud, kita sholat subuh berjamaah. Maka insya Allah itu lebih fresh hatinya, lebih fresh otaknya, dan bisa memudahkan kita ketika menghafal. Tapi tentunya tiap orang beda-beda. Tapi kalau dari guru-guru anak, teman-teman anak, yaitu mereka memberikan nasihat apa? Paling bagus waktunya adalah waktu tahajud ataupun subuh. Tapi ada juga teman anak yang juga moodnya hafalannya, bro ini kalau menghafal itu sore hari. Jadi dia tahajud dan juga subuh itu dia fokusnya apa? Buat murojaah aja. Jadi dia pertama tuh murojaahnya disempurnakan dulu, misalnya target 3 juz misalnya gitu kan. Nah, nanti ketika target itu selesai baru di sore harinya dia baru menghafal seperti itu. Itu pun bisa diikuti gitu kan. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan antum. Kalau antum merasa lebih enaknya ketika subuh ya silakan subuh. Kalau antum misalnya lebih enak ketika misalnya sore ya silakan sore. Atau malam ya malam silakan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang yang afan? Dia menghafal, dia mungkin bahkan hafalannya, tapi tidak bisa mengamalkan Al-Qur'annya. Atau dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasan pertama, karena ketika dia menghafal Quran, tujuannya bukan untuk mengamalkan, tapi untuk menghafal. Maka nah, ketika kita menghafal ini teman semua, ya, ketika kita menghafal Quran, maka ubah tujuan utama kita. Tujuan kita bukan untuk hafal, bukan untuk lancar, tapi untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Misal seperti ini, ada ayat yang berbunyi, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Allah menyampaikan, katakanlah kepada orang beriman untuk senantiasa menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, yang dimana itu lebih suci bagi mereka. Itu kata Allah. Jadi ketika nanti misalnya afwan, ada kesempatan melihat apa-apa yang diharamkan, ada kesempatan melakukan apa-apa yang diharamkan, tapi kita ingat ayatnya, kita hafal ayatnya, maka kita akan terjaga. Kenapa? Karena ayatnya terekam di otak kita. Atau contoh lain, misalnya ada ayat yang berbunyi, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang.
Jadi ketika kita misalnya afwan, misalnya ada kesempatan berbuat curang, ketika kita jualan, ketika kita berbisnis, ataupun ketika kita ujian misalnya. Tapi karena kita hafal ayatnya, dan kita pun paham, maka kita pun akan terjaga. Kita paham nih, kalau kita curang, kita akan celaka, kita akan masuk neraka dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi ketika antum menghafal Quran, pastikan teman-teman semua, ubah tujuan antum. Kita menghafal bukan untuk hafal, bukan untuk lancar, tapi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengamalkan amalan ini, kita akan apa ya, terus berjuang menghafal, kita akan terus berjuang mengamalkan Quran, dan kita pun nggak bakal sedih ketika kita nggak hafal, karena tujuan kita bukan untuk hafal, tapi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Adi Hidayat pernah bilang, penghafal Quran yang benar itu bukan ketika mereka dites 30 juz dan lancar, bukan. Tapi ketika ayat-ayat yang dihafal itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang kedua, karena mereka jarang tadabur. Kenapa banyak orang yang afan, dia menghafal Quran, bahkan mungkin hafalannya 30 juz hafalnya, tapi dia bisa berzina, dia bermaksiat. Bahkan afan, Anda pun punya kenalan beberapa teman yang dia tuh mungkin hafalannya 30 juz hafalnya, tapi apa? Bisa berzina, bisa pacaran dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka nggak pernah tadabbur Al-Quran. Dan orang-orang yang nggak pernah tadabbur Al-Quran, nggak pernah menghayati Al-Quran, hatinya akan mati. Hatinya akan terkunci. Allah menyampaikan, afala yatadabbaruna Al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Kata Allah apa? Kenapa nggak mau mentadabbur Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabur, nggak pernah menghayati Al-Quran, nggak pernah berusaha memahami Al-Quran, itu hati mereka terkunci, sehingga apa? Sehingga mereka gampang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingat ada satu kalam ulama yang sangat indah dari Imam Az-Zarkashi. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak punya ilmu, pemahaman, dan juga tadabur, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan Al-Quran. Ini ulang. Imam Az-Zarkashi mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, iman, dan juga tadabbur, maka tidak akan merasakan kenikmatan atau kelezatan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kelezatan Al-Quran, kita pengen mudah dalam mengamalkan Al-Quran, maka pastikan kita pun harus apa? Senantiasa mentadaburi Al-Quran. Gitu ya. Dan bagaimana cara menasihatinya? Nasihatinya ya kita tadi yang sampaikan, kita nasihati sebisa kita. Ya, karena kita bukan pemberi hidayah, tapi kita menyampaikan hidayah saja. Kita menyampaikan pesan saja. Masalah dia terima atau tidak, udah kita serahkan kepada Allah sambil kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan Mas Zaki. Juga yang sudah angkat tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. saya izin bertanya, Ustaz. Kalau misalnya ketika kita menghafal dari juz awal, kemudian setelah selesai satu juz, dalam beberapa waktu ingin melancarkan satu juz tersebut. Namun terkadang ketika bagian awalnya itu sudah lupa, bagian akhirnya yang baru dihafal masih ingat, Ustaz. Bagaimana, apakah harus dibuat suatu jadwal yang khusus untuk merojah halaman demi halamannya? Syukran, Ustaz. Ya, eh, seperti ini. Seperti halnya kita Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah kita bisa lancar. Kenapa? Karena banyak pengulangan. Sepakat ya? Sepakat ya? Kenapa kita bisa lancar Al-Fatihahnya? Karena sering pengulangan. Maka sebenarnya bagus kalau punya waktu khusus. Itu sangat luar biasa. Ya. Tapi yang terpenting apa? Selain antum punya waktu khusus, antum pun maksimalkan dan perbanyak pengulangannya. Semakin antum banyak pengulangan, insya Allah semakin lancar pula hafalan antum. Tapi kalau antum misalnya afan, nggak pernah mengulang-ulang, nggak pernah murojaah, ya itu antum bakal susah dalam melancarkan hafalan antum. di tempat Ya, itu semoga terjawab. Barakallahu fiik. di Ustaz bawah. Azam gimana nih Ustaz Azam nih? Pengen lanjut atau enggak nih Ustaz Azam nih? Takutnya beliau yang sibuk nih. Anda sendiri alhamdulillah nggak ada kegiatannya. Apa Gitu mau ya. satu Tadi, pertanyaan lagi Ustadz? Karena di komentar banyak nih Ustadz sebenarnya pertanyaan. iya baik banget ya. Anda pun jujur ya, Anda bingung banget nih untuk pilihnya nih. Apa nanti mungkin kita ini ya, kita buat live khusus ya di Instagram ya. Nanti kalau Nah teman-teman itu semua, boleh juga. iya, teman-teman semua jangan lupa follow IG Anda ya di @asadullah. Nanti insya Allah banyaklah seputar-putar Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan menge-share. Oh iya, Anda pun pengen izin promosi ulang ya. Tadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal, pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, maka insya Allah kami dari Khadim Quran bisa menjadi solusi buat antum.
Ingat ya, bagi antum yang sibuk, ya sibuk kuliah, sibuk kerja, dan bingung cari guru di mana, maka insya Allah kami dari Khairi Mukan bisa menjadi solusi buat antum. Silakan bagi teman semua yang pengen daftar, langsung daftar hari ini juga. Silakan. Ya, insya Allah waktunya fleksibel, guru yang berpengalaman, dan insya Allah akan diarahkan untuk bisa menghafal ataupun murojaah. Gimana daftarnya? Ke 0898 2247 881. Catat ya. 0898 2247 881. Insya Allah nanti akan diarahkan untuk mendaftar. Itu ya. Silakan mungkin Anda pilih lagi satu lagi ya mungkin ya. Ustazah gimana nih? Ustazah pengen di komentar atau di mana nih enaknya nih? Ini aneh dari tadi Oh ini ada satu fokus yang agak panjang Ustaz. boleh boleh Dari silakan Azmi dibacakan. Fuadi, beliau nanya, oh, Bismillah Ustadz izin bertanya. Ini Anda bacakan ya. Di antara salah satu Ya boleh. penyebab hafalan berantakan adalah karena setelah hafalan sudah banyak, bahkan mungkin sudah pernah selesai. Ternyata setelah memperdalam tahsin, hafalan-hafalan yang banyak itu banyak kelirunya atau banyak kurang tepatnya. Bingung juga apakah ayat ini termasuk lahan jali atau khafi. Jadi bingung apakah perbaiki atau perdalam tahsin dulu atau murojaah. Sedangkan kalau murojaah terus, khawatirnya akan terus-menerus dalam kesalahan karena udah selesai gitu, sudah banyak hafalannya. Di sisi lain, belajar tahsin lumayan susah. Ada beberapa kendala dan mencari guru offline juga susah. Via online juga kadang terkendala biaya. Gimana solusinya, Ustaz? Solusinya antum murojaah sambil setorkan kepada guru antum. Kalau antum pengen benar-benar berniat memperbaiki antum, memperbaiki hafalan antum, maka semoga Allah mudahkan rezeki antum untuk bisa daftar kelas online ataupun offline yang bisa membimbing bacaan antum. Ya, karena kalau antum merasa banyak hafal dari hafalan berantakan, bacaan pun berantakan, maka tidak ada cara lain selain antum, selain apa? Selain antum mintakan hafalan antum kepada guru antum. Atau mungkin solusi lain kepada teman-teman antum yang mungkin lebih di atas antum. Mungkin ada teman antum yang mungkin hafalannya bagus bacaannya, dan insya Allah itu bisa membantu antum. Jadi ya, semoga Allah mudahkan rezeki kita semua. Kalau misalnya sekarang keberatan untuk daftar kelas tahfidz karena biaya, ya semoga Allah mudahkan rezeki antum. Mungkin terakhir ya, silakan dari Ummu Habibah, silakan Ummu Habibah. Mungkin terakhir ya, biar nggak kemalaman. Ini kan Anda sempat tasbih 30 Ustaz. Habis itu dipanggil ke pondok untuk ngabdi kayak gitu. Berapa kira-kira jumlah murojaah yang tepat untuk kami sebagai pengajar Ustaz? Soalnya kan kendala waktunya itu kayak dalam sehari halaqah 5 kali nyimak anak-anak tuh. Berapa jumlah yang pas untuk kami murojaah gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oke. Dulu Anda pun pernah mengajar. Dengan jam mengajar itu subuh, duha, siang, dan malam. Kurang lebih juga 5 jam. Bahkan kalau jamnya itu 7 jam, 8 jam per hari. Dan apakah masih bisa murojaah? Jawabannya bisa. Berapa juz? Minimal 3 juz. Bahkan kalau kita sedang mengajar itu, jujur ya, aneh pribadi malah lebih baik waktunya bersama Al-Quran. Jadi misalnya gini, misalnya halaqah jam 7 misalnya, atau jam 8 misalnya lah. Nah, kita sebagai guru pun datang lebih awal, misalnya setengah 8. Kita lanjut murojaah dulu sebelum kita menyimak hafalan. Atau misalnya ketika waktu tahajud, ya itu banyak guru-guru yang beralasan. Apa nih, ini bukan merendahkan, tapi banyak guru-guru yang memang beralasan nggak ada waktu buat murojaah. Padahal apa? Padahal tahajudnya mereka apa? Tidur. Mereka nggak bangun. Bangun ketika azan subuh. Padahal kalau kita bangun tidur, tahajud, itu minimal, minimal 1 juz. Itu kalau dimaksimalkan. Bahkan kalau bisa maksimal 2 juz per hari. Jadi kalau antum nanya berapa juz per hari yang bagus, ya kalau bisa 3 juz per hari lebih, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya sekarang antum merasa keberatan, maka boleh tuh, apa namanya, dikit-dikit dulu ya. Mungkin dari eh, apa namanya 2 juz atau 1 juz. Nah, ketika antum sudah istiqomah baru lanjut ke juz-juz berikutnya gitu ya. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum, karena waktu itu bukan dicari, tapi kita yang buat. Jadi jangan sampai kita sibuk cari waktu, tapi buatlah waktu khusus itu. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan dalam proses menghafalnya. Iya. Dan juga bagi teman-teman semua yang pengen beli buku Ana, yang buku Murajaah Khusus Ziyadah, ataupun buku Hafiz Quran Kepacaran, atau buku yang tadi ya, apa namanya, Penghafal Maksiat ya. 3 buku ini ingat ya, 210.000 aja dan sudah sama ongkir seluruh Indonesia. Silakan bagi teman semua yang nggak mau ketinggalan, nggak mau kehabisan,
Karena stoknya sangat terbatas. Silakan hubungi nomor Ana di 90536 249 1833. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, setelah melewati sesi yang banyak pertanyaan, yang berbagai macam kendala ya dalam hal murojaah ini, kita sekarang tiba di penghujung acara, dan Masya Allah buat yang masih bertahan, entah di YouTube dan di Zoom, padahal sekarang udah jam setengah 10 Ustaz di Indonesia Ustaz. Iya, betul. Iya, Masya Allah Masya banget Allah. ini masih bertahan. Biar nggak terlalu malam, kita langsung ke ujung acara aja, yaitu doa sebelum kita tutup acara ini, kajian kali ini, yang akan, oh Masya Allah nih, ada yang setengah 11 Ustaz ya. Masya Oke, Allah. biar langsung kita tutup. Sebelum ini doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Asad, tafadhol. Oke teman semua, kita tundukkan pandangan kita angkat tangan kita khusyukkan hati kita, agar setiap doa kita yang kita minta ini Allah kabulkan. Amin. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم إنا نسألك حفظ الأنبياء وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Syukran, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan selesainya dibacakan doa, berarti kajian kita pada malam hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman sekalian dipersilahkan untuk leave dari Zoom meeting dan beristirahat. Salam. Dan Ana sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.